Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakasek Bagian Kurikulum, Bapak yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 2 Kota Sukabumi, dan yang terhormat sekaligus selamat datang kepada Ibu pengajar praktik Ibu Nunung Siti Mariam dan Ibu Ita. Selamat datang di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi. Mudah-mudahan berkenan Ibu. Sambutan dari Bapak Helmi Rahmakanya. Mana Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu pengajar praktik Ibu Nunung Siti Mariam serta Ibu Ita. Selamat datang di SMA Negeri Sukabumi. Hapunten pelayanannya. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 6 Ibu Dian Safitri MPD dan Ibu Florentina Nare SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru peserta pendampingan individu guru penggerak angkatan 6. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari yang cerah ini kita bisa bersama-sama bersilaturahmi berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama, permohonan maaf Ibu, Bapak kepala sekolah harus berangkat ke Cianjur untuk menyampaikan bantuan gempa Cianjur kemarin, karena Bapak kepala sekolah ketua MKKS tadi harus berangkat. Jadi permohonan maaf dari beliau tidak bisa menghadiri kegiatan ini. Yang kedua juga yang saya sampaikan, selamat datang di SMA Negeri 2 Sukabumi. Mudah-mudahan betah walau tidak lama, mungkin sekitar 2 jam Ibu. Mudah-mudahan apa yang diharapkan hasilnya bisa sesuai dengan yang diinginkan. Yang awalnya itu visi kita terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, kompetitif, dan berbudaya lingkungan. Nah, Bapak karena sebagai angkatan pertama pelaksana kurikulum sekolah penggerak ingin lebih menajamkan, sehingga visinya betul-betul ini sangat tajam gitu ya. Jadi visi yang digulirkan untuk tahun ini itu unggul dan berkarakter melalui implementasi kurikulum merdeka. Memang ketika penyusunan ini ide dasar jujur saja dari Bapak melalui tim pengembang TPMPS. Nah, TPMPS ini ada sekitar 13 orang yang terdiri dari unsur Wakasek, unsur staf, kepala perpus, dan juga dari komite. Memang berjalan begitu cepat dan disahkan langsung oleh Bapak ketika rapat juga tidak terlalu sering dan langsung disosialisasikan itu sekitar di bulan Oktober, kalau masalah tanggal berapa di bulan Oktober saya lupa gitu, untuk sosialisasi visi dan misi yang baru. Jadi secara dasar utamanya adalah pertimbangan dari Bapak Kepala Sekolah ketika disampaikan ke tim pengembang bahwa kita ingin betul-betul mengajarkan sebagai pelaksana kurikulum sekolah penggerak gitu, sehingga betul-betul visinya muncul kurikulum sekolah penggerak. Tapi mungkin nanti tadi disampaikan oleh Bu Dian membedah itu, mungkin membedah itu. Misinya juga ada perubahan, maka nanti mungkin sudah ada filenya Bu ya, misi lama ya, maka untuk nanti kata saya kirimkan begitu. Nah, seperti itu ibu-ibu, mungkin dasar sederhananya lah kenapa visi ini berubah gitu. Jadi dari program jangka panjang yang kedua ini karena Bapak Kepala ini dari periode kedua di SMA 2 kemarin 2018 sampai 2022 visi yang lama, dan 2023 ini sampai 2027 kalau memang tidak dipindahkan, Bapak memang ingin lebih menajamkan di pelaksanaan kurikulum sekolah penggeraknya begitu. Mungkin itu saja sedikit sambutan dari saya.
Mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Helmi atas sambutannya. Tadi sudah sedikit selain pandang apa yang akan kita lakukan hari ini, yaitu diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Berangkat dari kita akan membahas tentang visi sekolah kita, visi SMA Negeri 2 Kota Sukabumi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita langsung saja serahkan kepada Ibu pengajar praktik. Mangga Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam semangat untuk kita semua dan salam bahagia ya Bapak dan Ibu. Yang terhormat Bapak Helmi selaku Bapak Wakasek Kurikulum, yang saya hormati Ibu Nunung selaku pengajar praktik angkatan 6, dan yang saya hormati Ibu Dian dan juga Ibu Florence sebagai guru penggerak angkatan 6, dan yang paling saya banggakan dan saya sangat hormati adalah Bapak dan Ibu yang alhamdulillah hari ini dapat berkenan hadir untuk mengikuti proses pendampingan individu 2 yang ada di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi. Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan kegiatan kali ini, ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan Bapak dan Ibu, nama saya Ita Sartika. Saya mengajar di SMP Negeri 10 Kota Sukabumi, dan pada saat ini alhamdulillah saya mendapatkan amanah untuk menjadi pengajar praktik atau pendamping dari Ibu Dian yang alhamdulillah mengikuti program guru penggerak angkatan 6. Dan di sebelah saya itu ada Ibu Nunung Siti Mariam dari SMA Negeri 4 Kota Sukabumi yang juga menjadi pengajar praktik untuk Ibu Florence, Ibu yang juga menjadi guru penggerak di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi. Bapak dan Ibu, pada saat ini izinkan kami untuk mohon maaf mengganggu waktunya untuk mengikuti kegiatan pendampingan individu yang berfokus kepada mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam program guru penggerak, para CGP atau calon guru penggerak telah membuat visi dirinya untuk menjadi seorang guru penggerak. Nah, mudah-mudahan visi dari Bapak dan Ibu-ibu ini bisa menjadi modal, bisa menjadi hal awal yang bisa digunakan atau dasar yang bisa digunakan untuk menyusun visi sekolah agar dapat memenuhi atau mementingkan kebutuhan dan karakter atau juga menyesuaikan dengan perkembangan siswa. Nah, alhamdulillah tadi saya menerima informasi bahwa sebenarnya visi di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi ini telah dilakukan perevisian ya Bapak. Jadi kalau tidak salah dengar, visi SMA Negeri 2 Kota Sukabumi itu yang baru adalah unggul dan berkarakter melalui implementasi kurikulum merdeka. Dalam kesempatan ini kami mengadakan kegiatan penelaahan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Itu bukan untuk langsung merubah tentang visi sekolah, tidak Bapak dan Ibu, tapi kami ingin merumuskan kira-kira bagaimana jika visi dan misi sekolah ini mengajukan perumusannya, yang mudah-mudahan itu bisa menjadi dasar, bisa juga menjadi bahan pertimbangan untuk penyusunan visi dan misi di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi. Seperti itu mungkin Bapak dan Ibu. Dan untuk acara untuk hari ini kami bagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama tadi pengantar tujuan diskusi sudah dilakukan. Yang kedua adalah merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir adalah penutup. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk itu mari kita mulai saja. Ada pantun yang mengatakan ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus ya Bapak dan Ibu. Apalagi Bapak Ibu sekarang sedang sibuk. Mari kita mulai kegiatan pertemuan hari ini yang akan dipandu oleh Ibu Florence dan juga Ibu Dian. Kepada Ibu Florence dan Ibu Dian dipersilakan.
Terima kasih Ibu Ita. Bapak dan Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ita, hari ini kita tidak akan mengkudeta visi yang sudah ada atau merombak, tetapi mungkin kita akan di dalam ini akan ada diskusi bagaimana ide-ide Ibu Bapak semuanya tentang cara-cara yang bisa mempercepat visi sekolah kita bisa terwujud. Jadi dalam diskusi ini dalam sesi ini kita tidak akan menyampaikan materi, tapi kita akan berusaha menyerap ide dari Bapak dan Ibu semuanya untuk mempercepat visi kita terwujud. Demikian Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, seperti rangkaian acara, Bapak dan Ibu kita akan menggali murid yang seperti apa yang ingin Bapak Ibu harapkan atau lihat dari murid-murid kita di SMA 2. Jika tidak terbayangkan, saya akan menampilkan atau kita mengingat kembali standar kelulusan yang ingin kita capai, ya Bu ya. Dan kita sepakat nilai-nilai yang akan kita capai oleh negara Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Baik, satu perwakilannya untuk menyampaikan harapan dan cita-citanya dari masing-masing kelompok. Ini adalah awal dari kita nanti melihat visi sekolah kita, apakah sudah sesuai dengan cita-cita Ibu? Tentang harapan-harapan Ibu, apakah sudah terakomodir visi sekolah SMA Negeri 2 untuk mewujudkan murid yang Bapak Ibu harapkan? Baru nanti di sesi terakhir, kita mudah-mudahan di diskusi ini akan lahir sebuah ide, sebuah gagasan, sebuah prakarsa perubahan untuk bisa mewujudkan visi sekolah SMA Negeri 2. Baik, bisa dimulai dari kelompok, mungkin dari Bu Erlis ya? Ya, silakan. Izin mendokumentasikan hasil diskusinya ya Bu ya, kami rekap. Ya. Kan Bu Erlis. Di sini aja. Mohon izin Ibu-Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya akan coba menyampaikan hasil diskusi kami, diskusi yang sangat singkat. Di sini kami akan menyampaikan cita-cita untuk muridku. Untuk kalimat pertama adalah bahwa kita memimpikan murid yang seperti apa. Dari 4 orang yang mengisi lembaran ini, ternyata semuanya sebenarnya sama isinya, yaitu semuanya mengharapkan bahwa siswa kita ini akan menjadi siswa yang sukses. Sukses di masa sekarang, masa depan, sukses di dunia dan akhirat. Kemudian juga yang ketiga ini adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang satu lagi adalah mengenal dirinya sendiri sebagai makhluk Tuhan. Jadi pada intinya adalah kembali ke Tuhan. Ya, jadi sama seperti profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik itu kondisinya ataupun sikap dan seterusnya. Kemudian untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah, saya bacakan dulu. Yang pertama adalah manusia yang perlu dididik dan dibimbing untuk menuju ke arah positif. Yang kedua adalah merupakan sosok yang memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Yang ketiga adalah kita percaya bahwa murid kita adalah makhluk Tuhan yang kreatif. Kemudian yang keempat adalah kita percaya bahwa murid itu adalah individu yang siap menerima ilmu dan pengetahuan. Saya simpulkan bahwa ini artinya kita memandang bahwa murid kita ini memiliki seseorang atau sosok atau manusia yang memiliki potensi, kemudian memiliki satu karakter yang bisa kita ubah sehingga nanti kita bisa membimbing dan mendidiknya ke arah yang lebih baik atau lebih positif. Kemudian yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan, yang pertama mengatakan bahwa kebersamaan, saling memahami dengan tugasnya masing-masing. Kemudian di sekolah kita mengutamakan untuk kemajuan dan keberhasilan siswa. Di sekolah kita mengutamakan kemandirian dalam bersikap. Yang satu lagi adalah mengutamakan keselarasan dan kebersamaan untuk mencapai tujuan.
Jadi pada dasarnya ini dari 4 sumber ini kesimpulannya adalah bahwa kita di sekolah mengutamakan untuk saling memahami, untuk memajukan sekolah kita. Kemudian yang keempat adalah murid di sekolah kita sadar betul, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, maksudnya muridnya ya yang sadar ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama tujuan utama mereka adalah belajar, mengembangkan segala potensi yang mereka miliki. Kemudian yang kedua adalah belajar merupakan hak dan mereka berhak mendapatkan pelayanan yang sangat baik. Yang ketiga adalah pendidikan adalah salah satu perjalanan hidup yang harus dialami. Yang keempat adalah murid di sekolah kita sadar bahwa guru adalah orang tua di sekolah. Nah, dari keempat ini saya ambil yang 3 tadi yang memiliki kalimat yang sama, bahwa murid di sekolah kita sadar bahwa tujuan mereka untuk di sekolah itu adalah untuk belajar, dan belajar itu adalah merupakan hak mereka, sehingga kita wajib untuk memberikan pelayanan yang baik. Selanjutnya yang kelima adalah kita warga di sekolah ini yakin bahwa untuk bisa maju bersama. Kemudian yang kedua, kita warga di sekolah ini yakin untuk membawa siswa kita menggapai semua angan dan cita-citanya. Yang ketiga, mewujudkan tujuan mendidik siswa melalui visi dan misi sekolah yang sudah disepakati bersama. Satu lagi adalah mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi kita, saya simpulkan, kita sebagai warga sekolah sama-sama untuk maju bersama untuk menggapai tujuan yang kita cantumkan dalam visi misi sekolah kita, yang tujuan akhirnya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang terakhir adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa segala potensi yang dimiliki peserta didik bisa maksimal lebih belajar dari hati. Kemudian kita dan warga sekolah paham bahwa sekolah merupakan tempat dan rumah kedua bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan potensi mereka menggapai cita-citanya. Kemudian yang ketiga, semua akan tercapai bila ada motivasi, kreasi, dan inovasi. Satu lagi, setiap manusia tanpa melihat siswa atau guru itu sangat heterogen dalam banyak hal. Saya simpulkan bahwa kita dan warga sekolah ini memiliki visi dan misi yang sama. Intinya adalah untuk menggali semua potensi yang ada pada diri siswa kita untuk menggapai visi-misi yang kita inginkan. Terima kasih, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu, terima kasih Ibu. Luar biasa, izin Koren untuk mengulas kembali beberapa poin penting yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, bahwa cita-cita atau harapan kita kelompok 1 kepada murid-muridnya adalah yang pertama beriman. Ini sejalan dengan profil pelajar Pancasila, kemudian kreatif, mandiri, dan sepakat sekali tadi kelompok 1 menyampaikan bahwa segala yang dilakukan oleh sekolah ini, sekolah SMA Negeri 2 ini semuanya untuk murid, jadi berpusat kepada murid, dan semuanya itu dilakukan untuk apa? Untuk menebalkan potensi baik atau kodrat alam yang dimiliki oleh setiap murid yang ada di sekolah ini, sehingga nanti dia bisa mencuat, bisa pada akhirnya nanti akan membawa kebahagiaan, keselamatan baik secara pribadi ataupun nanti kelak mereka dalam masyarakat dari dunia hingga akhirat. Mungkin demikian ya Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu. Dan kita ke kelompok 2 mungkin. Baik, silakan. Baik, silakan Ibu. Aplaus buat Ibu Linda terlebih dahulu biar semangat. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Linda. Saya sebagai guru BK di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi. Terima kasih untuk waktunya dan juga kepercayaannya teman kelompok. Oke, saya akan membacakannya di sini. Cita-cita untuk muridku
dari versi kelompok kami, kita memimpikan murid-murid yang mandiri serta bertanggung jawab, bertakwa, kemudian juga terbaik versi dirinya katanya. Lalu di sini disimpulkan bahwa kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa dan bisa menjadi versi terbaik bagi dirinya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah pertama individu yang merdeka serta mampu berkarya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah individu yang istimewa dengan beragam kemampuannya, yaitu kreatif. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah seorang individu yang kreatif, berpikir kritis, dan sangat istimewa. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita percaya bahwa murid adalah seorang individu, manusia yang kreatif, yang istimewa, yang memiliki kemerdekaan bagi dirinya sendiri. Kemudian di sekolah kita mengutamakan toleransi terhadap perbedaan yang ada, berakhlak mulia, kemudian kemandirian, dan di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan kejujuran. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa kita percaya bahwa di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, kejujuran, dan tentunya toleransi terhadap perbedaan yang ada. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa disiplin itu penting. Lalu murid di sekolah kita sadar betul bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa setiap individu harus saling menghargai satu sama lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa disiplin itu penting dan memiliki sikap saling menghargai satu sama lain. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman untuk proses pembelajaran, lalu mewujudkan siswa yang disiplin dan mampu berkarya untuk menjadi siswa yang berprestasi. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan mimpi dan tujuan yang sejalan dengan visi misi di sekolah, dan kita warga di sekolah yakin untuk selalu berpikir positif dari setiap kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan mimpi dari visi dan misi di sekolah. Jadi kita warga di sekolah ini yakin bahwa ketika kita mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman untuk proses pembelajaran, kita akan memiliki proses berpikir yang positif ketika banyak sekali program ataupun setiap kegiatan yang ada di sekolah. Lalu yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini hampir sama semuanya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah bukan satu-satunya tempat untuk belajar, namun sekolah harus menjadi tempat terbaik untuk proses pembelajaran anak didik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rinda, luar biasa hasil diskusi dari kelompok 2, dan kembali izin untuk menyampaikan ulang hal-hal penting yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Sama seperti kelompok 1 dan sangat selaras dengan standar kelulusan, yaitu profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disebutkan: mandiri, bertakwa, kemudian berkebinekaan global, dengan mereka bisa bertoleransi dengan sesama murid di sini. Dan tadi sudah disinggung pula bahwa setiap murid di sini adalah istimewa. Ya Bu Rinda, semua istimewa, artinya setiap murid membawa kodrat alamnya masing-masing, potensi dan kewajiban sekolah lah yang bisa membimbing mereka untuk menemukan potensinya sehingga mereka bisa menjadi terbaik sesuai versinya. Ya, bahwa setiap anak itu berbeda tetapi istimewa sesuai versinya. Baik, kemudian tadi disinggung bahwa sekolah harus kelompok 2 sepakat bahwa sekolah harus menghadirkan lingkungan yang nyaman, ya nyaman. Sekolah kita punya budaya 5 budaya positif ya Pak ya. Salah satunya budaya bersih, itu salah satu upaya sekolah untuk menghadirkan kenyamanan dalam belajar untuk murid. Kemudian tadi positive thinking, ya yang Ibu ya positive thinking selaras dengan
inquiry apresiatif ya ibu-ibu ya, bahwa semua yang kita lakukan harus berangkat dari positif dan melihat hal baik yang dimiliki oleh sekolah kita, bukan berangkat dari permasalahan, tetapi apa yang potensi apa yang kita punya kita maksimalkan di situ. Jadi kalau terus-terusan melihat masalah tidak akan selesai, tapi kita lihat potensi kita apa. Luar biasa, terima kasih kelompok 2 dan Ibu Dian sudah mendokumentasikannya. Baik, kita lanjut dari hal-hal yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan 2. Ini pendapat saya, berpendapat saya selaras sekali dengan profil pelajar Pancasila ya. Sangat selaras, baik. Dan kita lanjut ke visi. Baik, ini baru diapalin tadi malam. Baik, visi sekolah kita setelah revisi unggul dan berkarakter melalui implementasi kurikulum merdeka. Di balik kata kurikulum merdeka ada profil pelajar Pancasila sebagai standar kelulusannya. Berarti sepakat ya ibu-ibu kalau apa yang kita diskusikan hari ini cita-citanya tidak melenceng dari visi sekolah. Atau ada yang melenceng? Enggak ya Bu ya? Ya sepakat sekali. Baik, kalau gitu diskusinya bakal cepat karena tidak melenceng hasilnya. Atau sudah diplot begitu ya? Baik, pertanyaan pertama, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk kurikulum? Udah ya Bu ya? Sudah ya, baik. Terima kasih. Oke. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dan dari visi sekolah kita? Mungkin ini akan hadir nanti di sesi kedua bersama Ibu Dian, tapi muncul dalam bentuk prakarsa perubahan atau ide-ide kreatif dari Bapak dan Ibu untuk bisa mewujudkan tadi yang Ibu harapkan. Terima kasih. Itu dari Floren. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Dian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi ini puisi Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, dan puisi ini menjadi pembuka di kelas. Baik Ibu, ada request. Baik, diulangi terlebih dahulu. Puisi ini adalah puisi yang disampaikan di diklat guru penggerak, calon guru penggerak di modul 1.1 tentang keoptimisan seorang Insinyur Soekarno atau Presiden Republik Indonesia melihat Indonesia yang begitu kaya. Mungkin puisi ini bisa kita terapkan pada diri kita sebagai guru, bahwa kita harus optimis melihat murid kita di kelas. Meskipun mungkin ada anak yang nakal itu biasa, tapi di balik kenakalannya pasti ada sisi positif yang terpendam dan kita harus bisa mengangkatnya supaya itu menjadi istimewa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Aku nggak apa. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi,
Bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang berbinar-binar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu masih tetap hadir di ruangan ini, bukan hanya fisiknya tapi juga semangatnya. Terbukti dari tadi Bapak Ibu menuangkan ide, pikiran, hatinya, ya, curahan hatinya, memimpikan bagaimana murid kita di masa yang akan datang. Dan itu prosesnya dari sekarang. Kita berusaha menyediakan fasilitas pendidikan untuk murid impian kita. Baik, dan tadi juga sudah menghasilkan, mudah-mudahan begitu ya, visi yang sudah digagas oleh tim beberapa waktu yang lalu itu sudah kita nilai sudah mewakili keberpihakan kepada murid, ya, seperti itu tadi kesimpulannya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar visi yang sudah begitu luhur begitu ya, bukan hanya sekedar kata-kata yang terpampang indah saja, tapi itu bisa dijabarkan dalam misi-misi dan bisa menjadi sebuah prakarsa perubahan, dan pada akhirnya nanti bisa mengantarkan murid kita untuk mewujudkan cita-citanya. Ya, kalau tadi kita sudah melakukan diskusi visi pada sesi yang pertama, sekarang kita akan melakukan diskusi prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi tersebut. Baik, sebelumnya sedikit saja review bahwa visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Kemudian visi juga merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, dan motivasi pada masa yang akan datang. Di next aja, Bu Flo. Ya, ini juga sekilas ya, bahwa visi yang ada di sebuah sekolah, yang sudah disepakati di sebuah sekolah, meskipun tadi sudah disepakati ya, itu harus sejalan dengan filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Saya ulas sekilas bahwa menurut Bapak KHD, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan dasar pendidikan yang kita selenggarakan adalah berhubungan dengan kodrat anak, kodrat alam, dan kodrat zaman. Jadi selaras dengan bagaimana sosial budaya kultural anak itu berasal, dan selaras dengan perkembangan abad 21. Jadi visi ini harus tertuang di dalamnya kompetensi abad 21 yang bisa dilatihkan kepada anak. Next, Bu Flo. Lalu bahwa guru adalah menghamba kepada murid. Di sini maksudnya guru memberikan pelayanan apa yang dibutuhkan oleh murid untuk belajar. Kemudian juga kita sudah sangat akrab sekali bahwa pendidikan sekarang harus menyelenggarakan Merdeka Belajar, tapi di sini bukan dalam arti mutlak. Maksudnya Merdeka Belajar adalah kita memberikan tuntunan, yaitu anak diberikan kebebasan untuk mencapai, untuk belajar apa yang mereka inginkan. Namun guru sebagai pamong itu harus mampu memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan melakukan hal yang membahayakan dirinya. Next. Nah, tadi ini sudah ya, silakan dilanjutkan saja, pembahasan visinya sudah. Nah, dari visi yang tadi sudah kita disepakati oleh tim, dan tadi juga sudah kita nilai bahwa visi SMA 2, maaf kalau yang tadi sebelumnya, visi SMA 2 adalah unggul dan berkarakter melalui implementasi kurikulum merdeka. Ya, next aja. Terus, nah dari
next aja. Dari visi yang tadi ada sebuah strategi agar visi tersebut tidak hanya sekedar slogan semata, tapi bisa menjadi daya ungkit untuk melakukan proses perubahan. Untuk itu diperlukan sebuah strategi, ya. Jadi gimana nih caranya supaya visi itu bisa terjabarkan menjadi prakarsa-prakarsa perubahan atau inisiatif-inisiatif perubahan. Yaitu dengan inquiry apresiatif, tadi sudah disinggung sedikit oleh Bu Flo, di mana inquiry apresiatif ini merupakan perubahan yang harus dilakukan secara kolaborasi. Bukan hanya tugasnya Bapak Kepala Sekolah, tapi juga melibatkan kita sebagai guru, kemudian tenaga pendidik, lalu siswa itu sendiri, termasuk orang tua murid. Kemudian mengidentifikasi hal-hal baik yang sudah ada di sekolah untuk mendukung supaya visi itu bisa terwujud dan mencari cara untuk mempertahankannya dan untuk meningkatkannya. Lalu kita bisa mengumpulkan potensi atau aset yang dimiliki, baik itu potensi SDM dari guru ataupun aset dari sarana prasarana yang ada di sekolah yang dapat berkontribusi pada keberhasilan pencapaian visi tadi. Nah, kalau kami di CGP itu ada pembelajaran menuangkan visi menjadi prakarsa perubahan, lalu dijabarkan dalam tahapan-tahapan yang disebut dengan kanvas bagja. Tapi untuk kita sekarang, agar visi ini bisa kita implementasikan nantinya dalam keseharian, kita sudah dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan yang lebih sederhana ya. Teh Flores, silakan. Nah, mulai dari bagaimana kita menjawab pertanyaan ini. Bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua yang mencerminkan visi sekolah kita. Visinya tadi itu udah diulang lagi, unggul dan berkarakter melalui implementasi kurikulum merdeka. Nah, ini akan kita jawab ya, bagaimana sikap perilaku guru, kepala sekolah, orang tua dalam mencerminkan visi sekolah. Next. Ya, ini yang harus kita isi dan kita diskusikan bersama. Silakan Bu Flo, kita akan setiap orang minta tolong untuk menuangkan idenya, gagasannya, bagaimana sikap dan perilaku murid yang harus dimunculkan agar visi tadi bisa diwujudkan, agar bisa menjadi murid yang unggul dan berkarakter. Murid aja. Ya murid. Oh, sekalian aja ya. Ada murid, kemudian yang kedua ada guru. Nah, ini guru, kemudian kepala sekolah harus bagaimana, dan orang tua. Jadi kita bagi-bagi aja ya sesinya. Harus cuma di satu kelompok ini ada yang murid, kepala sekolah, orang tua, guru. Kalau yang berbeda aja itunya ya. Punten ya. Ya dibagi. Siapa yang kepala sekolah, siapa yang murid, siapa yang guru, siapa yang orang tua. Ya. Sampai ini. Udah tahu. Mungkin 1 menit saja ya. Dalam implementasi kurikulum merdeka. Ya, bisa sambil di ini ya Bu ya, ditampi snacknya, bisa sambil dicicipi. Kita ini mungkin kita rinci, tadi lihat perinciannya. Nah, unggul dan berkarakter ya. Unggul ini bisa diambil dari 5 budaya unggul Semanda. Jadi lebih simpel begitu ya. Visi kita, unggul itu dijabarkan menjadi hebat, tagline hebat, yaitu humanis, elegan, berbudaya, akademik, terampil. Nah, ini kalau untuk mewujudkan unsur hebat ini, ambil satu saja, nggak usah semuanya, ambil satu aspek saja. Murid harus bagaimana, guru harus bersikap bagaimana, kepala sekolah harus memberikan apa, menciptakan apa, orang tua harus bagaimana ya. Kemudian kalau yang berkarakter,
Ini adalah maksudnya karakter profil pelajar Pancasila yang 6 tadi. Beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Bahkan Bapak Ibu bisa masuk ke bagaimana guru menyelenggarakan pembelajaran di kelas. Itu bisa ya. Ini baru sikap ya, sikap dan perilaku, bukan program atau kegiatan. Contohnya misalkan kalau guru, oh ya kalau saya nanti habis ya. Sikap dan perilaku guru, anak, kepala sekolah, dan orang tua. Yang sudah boleh kita tolong ditempelkan di sini. Bu Elis mau banyak boleh, nanti kita rekam. Visi sekolahnya yang unggul dan berkarakter dengan implementasi kurikulum merdeka. Perlu ditayangkan lagi ya? Itu apa? Ada yang tadi unggul lah gitu. Ya, nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu ya, nanti kita bisa tambahkan dalam diskusi selanjutnya, bisa kita kembangkan. Minimal 1 yang sudah, silahkan ditempelkan di depan. Kelompok 1 di sebelah kiri ya. Mangga di sini, Bu Rinda. Ya. Sebelah kanan. Kalau biar sekalian diketikkan aja biar cepat. Next, slide berikutnya. Sikap dan perilaku untuk murid, sopan santun terhadap guru dan orang tua. Kemudian yang kedua, nah ini sikap dulu ya, yang kegiatannya bisa nanti. Kemudian untuk murid lagi, motivasi untuk menguasai kompetensi yang diajarkan. Karakter yang baik dengan melihat dan mencontoh dari budaya sekolah yang menjadi pembiasaan. Nah, mungkin kita ambil yang tengahnya nih ya. Memiliki karakter yang baik dengan melihat dan mencontoh budaya sekolah. Oke, slide berikutnya Bu Flo. Sikap dan perilaku, ini belum satu lagi. Slide berikutnya, sikap dan perilaku untuk guru. Bersikap jujur dan terbuka pada kesalahan. Sikap reflektif ya kita mengenalnya. Jadi guru harus secara membiasakan diri, melatih diri untuk melakukan refleksi atas semua kegiatan yang dilakukan di sekolah terkait dengan murid. Yang kedua, kita ambil yang ini ya. Guru menjadi contoh inspiratif bagi siswanya.
ketiga, selalu mengapresiasi siswa. Membuat berbagai strategi pembelajaran. Yang berikutnya, membuat berbagai strategi pembelajaran untuk mengembangkan potensi siswa. Ya. Bisa ditambahkan guru harus ramah, gitu ya. Di sini juga ada guru harus sopan dan santun juga, gitu ya, mengembangkan sikap ramahnya. Tadi ada sikap perhatian juga, sopan santun. Guru juga berperilaku sopan dan santun. Tadi ada di sini. Next slide berikutnya, sikap dan perilaku kepala sekolah. Memberikan fasilitas dan kebijakan yang mendukung penerapan pembelajaran. Membuat apa ini? Membuat aturan yang mendukung siswa dalam mengembangkan potensinya. Yang berikutnya, memberikan keteladanan. Yang ketiga, memberikan keteladanan, tegas, optimis, Masya Allah, ya, ini kepala sekolah idaman, bersemangat, bijaksana. Nah, ini harus disampaikan nanti ya ke Bapak Kepala Sekolah. Rendah hati dan bersahabat. Oke, sekarang sikap dan perilaku orang tua. Seperti apa sikap dan perilaku orang tua yang mencerminkan visi sekolah kita? 1. Menjalin komunikasi dengan wali kelas. 2. Mengikuti dan mendukung program sekolah. Yang ketiga, mengenalkan ajaran agama kepada anak-anaknya di rumah ya. Jadi pendidikan di sekolah selaras dengan pendidikan di rumah. Yang kedua, menghargai dan mengarahkan minat bakat anak. Yang ketiga, menyediakan fasilitas belajar Baik, ya. Nah, Bapak Ibu, inilah tadi yang sikap dan perilaku yang kita harapkan muncul dari kita sebagai guru, kemudian kepala sekolah sebagai pimpinan, dari orang tua murid dan dari siswa itu sendiri, agar visi sekolah bisa terwujud. Selanjutnya kita akan masuk kepada prakarsa perubahan. Dari visi yang tadi sudah kita sepakati bahwa visi SMA 2 adalah unggul dan berkarakter dengan implementasi kurikulum merdeka. Nah, dari kalimat itu, unggul dan berkarakter, inisiatif atau prakarsa perubahan apa yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Jadi kita di sini akan menyepakati hal apa yang akan kita laksanakan, upaya apa yang akan kita lakukan pertama kali, ya itu namanya inisiatif perubahan atau prakarsa perubahan untuk mencapai visi sekolah tadi. Kan tadi visinya unggul dan berkarakter. Nah, dari situ apa yang akan kita ambil sebagai prakarsa perubahan? Jadi dalam kalimat-kalimat gitu ya, dari unggul dan berkarakter itu kita ambil satu dulu. Nanti tentunya akan banyak rincian-rincian prakarsa perubahan.
apa yang akan kita ambil, kita sepakati bersama, yang nanti dari kalimat tersebut kita akan kita akan jabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan pemantik berikutnya. Ya, silakan Bapak Ibu. Tadi kita punya 5 budaya unggul hebat. Ya, kita punya juga visi bahwa siswa kita di masa depan itu harus memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Yang akan kita ambil pertama kali nih untuk kita diskusikan sekarang. Kita akan ambil apa? Oh iya. Bisa ditanyakan lagi. Oh di gambarannya bisa dari tadi gambaran murid impian yang Bapak Ibu tadi sudah tuliskan, ingin murid yang seperti apa, itu kan juga tertuang dalam karakter unggul, dalam karakter dan unggul ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau mewakili apa yang akan kita kembangkan di SMA 2 ini dari visi unggul dan berkarakter. Contohnya misalkan tadi siswa SMA 2 menjadi siswa yang sopan misalkan, yang memiliki sopan dan santun. Atau boleh siswa SMA 2 mampu atau memiliki keterampilan dalam teknologi dan bisa menerapkannya dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari, misalkan seperti itu. Atau mau yang unggul dalam bahasa, atau menjadi sekolah adiwiyata yang menerapkan budaya bersihnya itu bisa konsisten. Silakan, dari kelompok diskusi kita sekarang diharapkan ada satu prakarsa perubahan yang akan kita gulirkan. Kalau bisa kedepannya ini akan kita usung dan kita usulkan kepada pihak sekolah. Kita akan fokus ke sini dulu gitu. Bisa ya ibu-ibu ya, bisa. Tapi karena waktu terbatas, jadi sekarang kita mungkin satu prakarsa perubahan aja dulu. Ada beberapa komponen visi di sini: sehat, bahagia, dan cerdas. 3 komponen yang ingin saya kembangkan. Prakarsa perubahan yang saya ambil adalah berfokus pada komponen visi cerdas. Jadi prakarsa perubahannya adalah kalimatnya meningkatkan minat belajar fisika siswa SMA 2. Nah, kalau kami kemarin ada menggunakan ini strategi atap, kemudian juga ada tahap bagja. Ini diuraikan yang nanti akan dijabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan pemantik. Ya, itu contoh ya kemarin salah satu tugas kami di modul 1.3. Nah, sekarang kita sepakati prakarsa perubahan apa yang akan kita kembangkan. Bersih dan sopan santun. Oke. Kelompok 2. Oh ya, jadi 3 ya. Tolong dicatat, kan. Bisa kita ambil kalimat prakarsa perubahannya, mungkin mewujudkan sekolah yang bersih. Kemudian tadi apa satu lagi? Oh, nah sekarang ini karakter siswanya berarti ya. Mewujudkan siswa yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sopan dan santun, serta peduli lingkungan. Bisa peduli lingkungan atau konsisten dalam menciptakan kebersihan di lingkungan. Peduli lingkungan, oke, ya. Mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan murid yang peduli, yang sopan dan santun, atau bisa dalam satu kalimat gitu nggak? Atau diuraikan dulu, boleh diuraikan aja. Gimana? Sopan dan santun. Murid yang ketiga, mewujudkan murid yang memiliki sikap peduli. Gimana? Murid yang bersikap sopan dan santun serta peduli lingkungan. Bisa digabung ya? Ya. Bersikap sopan dan santun serta peduli lingkungan. Lingkungan aja. Lingkungan, peduli. Sudah tercakup ya. Kebersihan, keindahan dan sebagainya. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas idenya. Kita lanjutkan next slide. Ini adalah prakarsa perubahan yang sudah kita sepakati. Berikutnya, untuk mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa, yang sopan dan santun dan peduli lingkungan, apa saja yang bisa, kolaborasi yang bisa dilakukan? Karena kita menggunakan tadi inquiry apresiatif, jadi harus secara kolaborasi dengan berbagai unsur dan menggali potensi serta kekuatan yang ada di dalam sekolah tersebut. Jadi apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi siswa yang seperti tadi. Boleh, silakan Bu Eris. Kalau menurut saya, tadi karena kami mengusung tema perubahan itu adalah tentang bersih dan sopan santun, karena kami melihat setelah era pandemi yang 2 tahun lewat itu, sikap anak-anak itu banyak berubah. Kemudian juga terhadap kepedulian lingkungan kita juga sangat berbeda gitu ya. Apalagi kita sudah sekolah kegiatan mandiri, maka sepatutnya kita harus betul-betul membudayakan budaya bersih tersebut. Tapi kenyataannya memang mungkin entah terbawa dari rumah atau memang karakter siswa kita yang belum bisa membudayakan terhadap budaya bersih tersebut. Dari bersih itu kan nanti akan kedepannya anak-anak kita diharapkan ada kepedulian untuk lingkungan. Nah, kolaborasi yang harus kita lakukan di sini adalah yang pertama adanya kebersamaan kebersamaan sikap dari semua warga sekolah. Itu mulai dari kepala sekolah, kemudian semua unsur wakasek, staf guru, sampai ke petugas kebersihan dan tentu saja siswa dan orang tua. Bagaimana caranya kita membuat kolaborasi itu berarti harus muncul dari sekolah dulu. Tidak mungkin orang tua yang membuat inisiatif lebih awal gitu ya. Untuk kolaborasi itu berawal dari pembuatan ini yang kemarin kita sudah diskusikan, yaitu tentang tata tertib sekolah kita. Itu istilahnya pedoman perilaku siswa yang mungkin sampai sekarang belum terwujud, dan itu harus segera diluncurkan dan disampaikan. Kalau misalnya itu sudah ada, otomatis di dalamnya kan ada tentang sopan santun, ada tentang kebersihan. Kalau itu sudah fix dan sudah diselesaikan, itu bisa disosialisasikan kepada siswa, disosialisasikan kepada orang tua, sehingga semuanya bisa saling berkolaborasi untuk mewujudkan apa yang kita inginkan gitu. Sehingga apa yang kita inginkan untuk siswa bisa menjaga lingkungan atau pada lingkungan, mereka bisa bersikap juga akan terarah dari sana. Terima kasih Bu.
Hatur nuhun Ibu Elis, subhanallah ya. Masukannya pertama tadi kembali ke slide yang awal yang sebelumnya, kolaborasi apa yang bisa dilakukan untuk menciptakan siswa impian seperti tadi ya. Dari Bu Elis dan kelompoknya mengusulkan harus ada kesamaan sikap, mungkin dari persamaan persepsi, persamaan sikap dari seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga administrasi sekolah, karyawan sekolah, termasuk siswa itu sendiri. Setuju ya Bapak Ibu ya? Sepertinya usul yang pertama ini memang harus terwujud. Oh ya, saya belum ke kelompok kedua ya, tanggung ya, yang dan untuk apa namanya usul konkretnya itu masuknya ke sini ya Ibu Elis, ke langkah konkret yang akan dilakukan untuk perkasa perubahan tadi. Jadi usul dari Ibu adalah sosialisasi pedoman perilaku, karena yang kemarin kita sudah lakukan sebenarnya Ibu kita dan Ibu Nunung, tapi belum tuntas gitu karena kendala waktu. Nah ini harus tersosialisasikan secara tuntas kepada Bapak Ibu guru, kepada siswa, juga kepada orang tua, agar ada dukungan yang menyeluruh dari semua unsur. Dari kelompok 2 dipersilakan untuk usulan kolaborasi apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan siswa impian seperti tadi, dan langkah konkretnya boleh langsung disampaikan. Kolaborasi apa yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah, orang tua, guru untuk mewujudkan siswa yang tadi sopan, santun, berpakaian. Izin menambahkan, memang betul persamaan persepsi itu penting ya, tapi kalau misalnya berdasarkan pengalaman yang saya sudah alami gitu, untuk menyamakan persepsi itu yang pertama yang harus kita lakukan yaitu komunikasinya dulu ya. Ada beberapa mungkin yang sudah dijalani, beberapa komunikasi sepertinya masih kurang gitu. Misalnya hambatannya itu karena alat komunikasi yang terbatas, mungkin antara orang tua dengan sekolah, atau misalnya banyak hal yang menjadi tantangan untuk untuk lancarnya sebuah komunikasi tersebut ya. Mungkin hal yang pertama yang menurut saya paling harus dibutuhkan itu adalah komunikasinya dulu, karena pasti kalau misalnya tidak ada komunikasi ya idem-idem aja gitu, ya udahlah sama ikutin aja. Sementara mungkin masih banyak pendapat yang istilahnya kalau komunikasinya lengkap gitu, mungkin masih ada pendapat yang nantinya bisa dikeluarkan gitu, dibicarakan gitu, seperti itu. Kemudian yang dilakukan itu lebih yang tadi dari orang tua ke pihak sekolah ya. Kemudian mungkin setelah komunikasi mungkin langkah konkretnya yang tadi kan ya sosialisasi. Untuk komunikasinya agar terjalin, biasanya wali kelas terutama melaksanakan home visit gitu. Nah, beberapa waktu lalu home visit juga selain melibatkan wali kelas dan orang tua, juga melibatkan BK dan Bapak Kepala Sekolah. Ibu kan kemarin kan setiap mau home visit itu Bapak inginnya ngobrol dulu sama Bapak supaya Bapak juga tahu mungkin kendalanya dari siswa tersebut dan orang tuanya itu apa gitu. Jadi itu sudah bagus. Kemudian
Itulah paling Ibu. Terima kasih Bu Ferdina sudah mewakili kelompok 2. Tadi kolaborasi yang diusulkan adalah membangun komunikasi, antara pihak sekolah dengan orang tua. Juga mungkin dengan sesama guru juga ya. Tadi dalam hal untuk menyamakan persepsi, pedoman perilaku yang akan disepakati harus ada komunikasi yang baik gitu di antara unsur guru, kemudian dengan karyawan dan dengan siswa juga dengan orang tua. Langkah konkretnya adalah menyusun mekanisme komunikasinya mungkin ya, Bu Ferdina. Di antaranya adalah dengan mengoptimalkan fungsi home visit, terutama untuk siswa yang mengalami kendala dalam pelaksanaan perilaku ya, dalam perilaku di sekolah itu sendiri. Oke, alhamdulillah sudah sampai kita kepada langkah konkretnya ya. Di slide sebelumnya ada yang belum terjawab tadi. Ini komunikasi yang efektif melalui diantaranya melalui home visit. Melalui home visit. Anak saya dengan orang tua. Oh iya, sekarang waktunya. Ya, terakhir nih, supaya kita bisa eksekusi harus ditentukan ada target waktu. Untuk yang pertama, sosialisasi pedoman perilaku, maka usulannya kita ada waktu bulan Desember gitu ya. Oke, usulan dari Ibu Erlis dari kelompok 1 adalah sebelum masuk semester 2. Mungkin pada saat libur semester ya Bapak Ibu ya, minimal itu untuk Bapak Ibu guru ya. Oke, tenggat waktunya pada saat libur semester, karena Bapak Ibu guru nggak boleh libur kan? Ya, jadi dalam bentuk IHT dan sebagainya itu bisa kita lakukan lagi. Ya, sosialisasi pedoman perilaku. Kemudian yang kedua untuk home visit, waktunya Kalau waktunya itu disesuaikan dengan sesuai kita hadir hari langsung. Oke, baik. Waktunya untuk komunikasi efektif ini disesuaikan dengan kebutuhan, gitu ya. Oh iya betul. Dan tambahannya lagi pada saat pembagian rapot. Mungkin maksud Bu Ferdina itu komunikasi antara orang tua dan guru itu tidak hanya untuk anak yang bermasalah ya. Iya. Oh ya, ya. Kadang Siap. misalnya si anak itu punya bakat apa di sekolah, gimana orang tuanya itu nggak tahu sebetulnya. Atau misalnya siswa tersebut di sekolahnya aktif mengikuti apa, sedangkan orang tua misalnya suka marah-marah karena anaknya pulang, kan gitu kan. Pulangnya sore terus gitu ya, dikiranya main. Betul sekali. Wah iya betul. Bu Ferdina, Bu Elif, terima kasih atas ini ya remindernya. Kita kadang laporan ke orang tua itu hanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Padahal siswa yang melanggar pun sebenarnya ada hal-hal positif yang dia lakukan mungkin ya, hanya tidak tereksplor oleh kita sebagai guru atau sebagai wali kelasnya dan tidak tersampaikan oleh kepada orang tuanya. Nah ini nanti mungkin bisa disampaikan melalui Bapak Kurikulum ya, Pak Helmi, pada saat rapat sebelum pembagian rapot gitu, agar wali kelas juga menyampaikan hal-hal seperti ini kepada orang tua ya, hal-hal positif dari putra-putri mereka. Baik, mungkin itu Bapak Ibu. Alhamdulillah dari diskusi dari pagi tadi, sesi 1 dan sesi 2, kita sudah bisa menyelesaikan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan, insya Allah yang akan kita lakukan di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi ini untuk mewujudkan siswa impian tadi yang unggul dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan, kemampuan untuk mewujudkan apa yang sudah kita rencanakan ini. Mungkin itu saja dari Ibu pengajar praktik. Sekarang masukannya, reviewnya. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
aplaus untuk Ibu Dian. Ya, baik dari pagi tadi sampai barusan dari dua kelompok ini baru dihadirkan 8 orang sudah menghasilkan ide-ide atau prakarsa perubahan. Kebayang kalau semua hadir, ya. Dan Ibu ini adalah yang Ibu sampaikan tadi, Ibu Bapak sampaikan ada sebuah tangga-tangga kecil untuk mencapai visi sekolah kita. Jadi terurai dalam diskusi tadi. Luar biasa. Inginnya sih bisa mengorek banyak ide-ide yang bisa kita terapkan di sekolah, hanya karena waktu tidak bisa terungkap semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi stimulus Bapak dan Ibu untuk bisa mengurai ide-ide lagi, baik dalam pembelajaran maupun dalam penyelenggaraan sekolah. Selanjutnya adalah penguatan dari Ibu pengajar praktik, Ibu Nunung Siti Mariam. Dipersilakan. Terima kasih. Alhamdulillah luar biasa sekali ya diskusi hari ini. Kita beri aplaus untuk topik kita ya. Kemudian referensi saya, jadi alhamdulillah hari ini melalui diskusi antara Ibu Bapak wakil kepala sekolah, kemudian perwakilan dari guru dan dari Tahu ada mungkin Pak ya? Alhamdulillah sudah tercapai visi SMA Negeri 2 Sukabumi, yaitu unggul dan berkarakter melalui implementasi kurikulum merdeka. Menurut kami visi ini sudah selaras sesuai dengan syarat suatu visi sekolah, yaitu sudah logis, mudah untuk diingat, kemudian menarik, bertujuan, singkat, dan tentu saja mudah untuk dicapai dan sesuai dengan program pelajaran Pancasila. Kami sebagai PP di sini sebagai pengajar praktik sangat bangga sekali kepada kedua calon guru penggerak kami, yaitu Ibu Dian dan Ibu Flo, yang sudah bisa mempraktikkan atau menciptakan praktik baik untuk hari ini ya. Sehingga tercapai sebuah visi SMA Negeri 2 Sukabumi ini. Mudah-mudahan visi ini dapat terwujud melalui prakarsa perubahan dan sikap-sikap yang diinginkan, dicita-citakan ya oleh semua warga SMA Negeri 2 Sukabumi. Terima kasih untuk diskusi untuk hari ini sudah berjalan dengan baik, dan alhamdulillah kami sekali lagi sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Floren dan Ibu Dian, dan terima kasih kepada Ibu Erlis, Pak Helmi, dengan Ibu siapa ya teman saya juga di bahasa Indonesia yang tidak bisa kami sebut satu-satu, yang telah membantu Ibu Floren dan Ibu Dian untuk melaksanakan diskusi visi ya, diskusi mengenai cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sehingga saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu pengajar praktik, Ibu Nunung dan Ibu Ita. Sekali lagi sebagai penutup, mungkin apa yang kita lakukan hari ini, diskusi ini adalah sebuah pembelajaran. Kita tidak akan mungkin menghasilkan sebuah prakarsa perubahan pada waktu yang sesingkat ini. Namun kita tadi punya pengalaman yang baik bagaimana kita bisa mencapai visi, bagaimana visi terurai menjadi langkah-langkah prakarsa perubahan. Mudah-mudahan menjadi oleh-oleh indah di bawah bulan. Baik, sebelum ditutup kepada Anda pantun Ibu, ucapan terima kasih untuk ibu-ibu semuanya. Tali kasih mari selalu kita kaitkan, berkawan dengan laki-laki atau perempuan. Terima kasih kami aturkan. Semoga Allah balas berlipat kebaikan. Terima kasih. Dengan selesainya diskusi ini, kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.